Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Yuli harapkan semua dalam keadaan sehat. Tentunya tetap semangat dalam mengikuti pelajaran ya. Nah baik, pada minggu kemarin untuk pelajaran SKI kita sudah belajar tentang perintah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah adalah surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Adakah di antara kalian yang sudah menghafalnya? Nah, kemudian surat perintah dakwah yang secara terang-terangan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94. Sekarang kita akan belajar tentang rintangan dalam berdakwah. Rintangan dalam berdakwah. Rasulullah mendapatkan banyak rintangan dalam dakwahnya. Kaum Quraisy menolak secara terang-terangan dakwah Rasulullah. Kenapa kaum Quraisy menolak dakwah Rasulullah? Karena kaum Quraisy merasa tersaingi kekuasaannya oleh Nabi Muhammad. Selain itu, mereka juga takut akan lenyapnya perdagangan patung. Jadi, kalau nanti penduduk Mekah semuanya mengikuti ajaran Rasulullah dan menyembah Allah, maka mereka itu ketakutan kalau para pembuat patung dan pedagang patungnya tidak laku lagi. Kemudian adanya larangan taklid terhadap ajaran nenek moyang. Hilangnya kasta dan ketakutan pada hari kebangkitan. Adapun usaha-usaha kaum Quraisy dalam menghalangi dakwah Rasulullah adalah salah satunya adalah Walid bin Mughirah membujuk Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah dan menukarnya dengan pemuda yang tampan. Nah, jadi salah satu usaha yang dilakukan oleh kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasulullah yaitu salah satu utusan kaum Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah membujuk paman Nabi yang bernama Abu Thalib untuk menghentikan dakwahnya dengan Nabi Muhammad ditukar dengan seorang pemuda yang sangat tampan. Namun paman Nabi tetap menolak. Kemudian Utbah bin Rabi'ah menawarkan harta tahta wanita kepada Rasulullah jika mau menghentikan dakwahnya. Selain Rasulullah akan ditukar dengan seorang pemuda yang sangat tampan, Rasulullah juga ditawarkan dengan harta, tahta dan wanita, dan Rasulullah pun juga tetap menolaknya. Selain itu, kaum Quraisy menyiksa kaum muslimin dengan melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim. Nah, tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap para pengikut Nabi Muhammad sebagai berikut. Ada beberapa sahabat Nabi Muhammad yang mendapatkan tekanan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy karena mereka telah mengikuti ajaran Rasulullah. Yang pertama adalah sahabat Bilal bin Rabah. Dia disiksa dengan diikat leher dan dipasung tangannya, kemudian dibawa ke padang pasir yang panas. Badannya ditelentangkan dan ditindih batu besar. Sahabat Bilal kemudian dimerdekakan dan dibeli oleh sahabat Abu Bakar. Yang kedua adalah keluarga Sumayyah, terdiri atas 4 orang, yaitu Sumayyah, Yasir, Ammar, dan Abdullah. Mereka disiksa oleh Abu Jahal dan teman-temannya dengan dipakaikan baju besi dan dipanggang di atas api. Yasir, Abdullah, dan Sumayyah meninggal, sedangkan Ammar selamat. Yang ketiga adalah Zunairah, adalah budak perempuan milik Abu Jahal. Ia disiksa sampai matanya buta, kemudian ia dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat keempat yang mengalami siksaan dari kaum Quraisy adalah sahabat Zubair bin Awam. Dia diikat dan disekap oleh ibunya karena tetap mempertahankan akidah Islamnya.
Kemudian ia diusir dari keluarganya. Sahabat yang kelima adalah Nahdiyah. Dia adalah budak milik Walid bin Mughirah yang disiksa karena diketahui memeluk agama Islam. Sahabat yang keenam adalah Abu Fukaihah, adalah budak milik Sufyan bin Umayyah. Ia disiksa dengan diikat tangan dan lehernya dan dijemur di padang pasir dengan dada ditindih batu. Dia dibebaskan dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Adapun keteladanan yang dapat diambil dari perjuangan dakwah Nabi Muhammad adalah hendaknya mendakwahkan Islam dengan menunjukkan akhlak yang baik, sabar, cerdas, tutur kata dan perbuatan yang halus, tidak memaksa orang lain dan mengerjakan terlebih dahulu sebelum memerintahkan atau melarang sesuatu. Dari keenam sahabat Rasul yang mengalami siksaan tersebut, minggu depan kita akan belajar lebih banyak lagi siapa-siapa saja sahabat Rasul yang mengalami siksaan oleh kaum kafir Quraisy karena dia telah mengikuti ajaran Rasulullah. Baik anak-anak, setelah ini nanti silahkan kalian kerjakan soal melalui link di bawah ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.